Segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh boleh menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah segala pujian, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Saatnya kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh memahami, mengerti, dan boleh menguatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca pagi hari ini. Kami siap merenungkan, membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu? Saya percaya bahwa semua kita ada di dalam pimpinan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita terus bisa menikmati damai sejahtera, sukacita, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang sukar, tapi kita bersyukur karena kasih Allah kita tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-34. Sekali lagi Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-22 sampai 34. Saya akan membacakannya bagi kita. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikianlah didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, atau janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia dan tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis dan yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Kita yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema yang diberikan gereja bagi kita pada pagi hari ini adalah mengutamakan sumber hidup. Kalau kita melihat dalam tahun 2021, ada 2 bulan kita sudah melewati, dan pada hari ini minggu yang pertama di bulan yang ketiga, kita boleh menikmati kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan ada banyak hal yang membawa kita untuk jauh dari sumber kehidupan itu. Ada banyak tantangan yang membawa kita untuk menjauh daripada Tuhan. Bahkan ada banyak hal yang membawa kita cemas, khawatir tentang hidup kita.
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau nats firman Tuhan pada pagi hari ini adalah merupakan percakapan antara Yesus dan para murid-muridnya. Ya, Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang mencemaskan sesuatu dalam hidup mereka. Yesus tahu bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan dia sekian tahun sedang cemas, sedang gelisah, bahkan sedang mengkhawatirkan akan hidup mereka. Bahkan bukan hanya itu saja yang mereka alami, yaitu mereka sedang mengkhawatirkan apa yang akan mereka makan, apa yang mereka akan minum. Mereka susah, mereka gelisah dalam hal itu. Dan Yesus tahu hal itu, sehingga Yesus berkata dengan memulai dikatakan dalam ayat yang ke-22, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya firman Tuhan ini dikatakan berhentilah untuk khawatir, berhentilah untuk cemas. Namun sebelumnya kita harus memahami apa yang membuat manusia khawatir akan hidupnya. Apa yang membuat orang atau kita termasuk cemas, gelisah menjalani hari-hari yang ada. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa ada beberapa hal yang membuat orang atau yang membuat seseorang untuk khawatir. Bisa-bisa karena dia adalah tidak percaya kepada sumber kehidupan itu sendiri. Ya. Makanya di dalam ayat yang ke-28 dikatakan di situ, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya, orang yang cemas, orang yang khawatir, orang yang gelisah dalam hidupnya. Itu bisa terjadi oleh karena dia tidak percaya kepada sumber kehidupan itu, sehingga dia menakuti keadaannya, dia memikirkan keberadaannya dengan pola pikirnya sendiri. Ya, dia memandang dirinya dengan pikirannya sendiri tanpa memandang, tanpa percaya kepada sumber kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang khawatir itu juga merugikan seseorang. Ya. Kalau kita khawatir berlebihan, maka itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita khawatir berlebihan, maka hubungan kita dengan sesama akan renggang jauh. Karena kenapa? Khawatir, cemas, tidak percaya diri. Dan pada akhirnya kalau kita melihat kekhawatiran yang berlebihan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, maka bisa berpusat pada diri sendiri, tidak memandang lagi kepada Allah, ya, tidak bergantung sepenuhnya kepada Allah, ya. Bahkan orang yang khawatir sulit untuk bersyukur, ya, sulit untuk mengucap syukur untuk segala hal yang dialaminya, tapi yang dilaluinya adalah penuh dengan sungut-sungut, ya. Hari-hari dia lalui dengan menyalahkan segala keadaan yang ada di sekitarnya. Bisa-bisa dia menyalahkan Tuhan. Itulah orang yang suka khawatir, orang yang suka cemas di dalam hidupnya. Dan pada akhirnya orang yang kekhawatirnya tidak dapat dikendalikan, maka itu akan bermasalah. Itu akan membawa orang itu mengalami sakit, stres, depresi. Ya. Kenapa? Karena tidak lagi mengutamakan sumber hidup itu dalam hidupnya. Tetapi yang dia andalkan adalah pikirannya sendiri. Yang dia andalkan adalah logikanya sendiri, kekuatan dan kehebatannya. Akhirnya ujung-ujungnya hidupnya akan hancur. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang sedang kita cemaskan pada saat ini? Ya. Kalau kita melihat dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, para murid-murid sedang mengkhawatirkan apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai. Ya, memang pada zaman itu makanan merupakan kebutuhan yang sangat urgent bagi mereka. Ya. Pakaian merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan karena wilayah sana adalah wilayah yang sangat dingin.
ya, sehingga mereka membutuhkan pakaian yang membuat tubuh mereka hangat, sehingga kalau tidak ada pakaian maka mereka akan kedinginan dan mereka mencemaskan hal itu. Di dalam ayatnya yang ke-23 dikatakan, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yesus tegaskan kepada mereka, kenapa engkau mengkhawatirkan apa yang engkau makan? Kenapa engkau mengkhawatirkan apa yang engkau minum atau apa yang engkau pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan pakaian? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus betul-betul menegaskan kepada para muridnya, janganlah khawatir. Berhentilah khawatir. Para murid, kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, tubuh yang dimaksud di sini adalah ada dua macam. Kalau kita melihat yaitu tubuh itu yaitu psikhe atau jiwa, ya. Lalu yang kedua yaitu tubuh itu atau soma, yaitu tubuh secara jasmani. Nah, para murid-murid Yesus mereka sedang mengkhawatirkan tentang tubuh jasmani ini, ya. Mereka sedang mencemaskan, ya. Padahal Tuhan katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian, lebih penting daripada makan. Tuhan mengajarkan kepada mereka, pikirkan tubuh secara jiwamu itu yang engkau harus pikirkan, yang engkau harus cemaskan sesungguhnya bukan pakaian, bukan apa yang engkau makan, tetapi yang engkau cemaskan adalah cemaskanlah jiwamu itu. Apakah jiwamu itu sudah mendapatkan ketenangan, sudah mendapatkan kepastian di dalam Tuhan? Engkau cemaskan kalau rohanimu sudah mulai suam-suam kuku. Cemaskan kalau rohanimu sudah mulai kering, sudah tidak ada kerinduan lagi untuk beribadah, sudah tidak ada lagi kerinduan untuk berdoa. Engkau harus mencemaskan itu. Itu yang lebih penting daripada pakaian. Itu yang lebih penting daripada makanan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita cemaskan pada saat ini? Apakah kita sedang mencemaskan tubuh secara soma kita, yaitu secara jasmani? Atau kita sedang mencemaskan psikhe kita, jiwa kita? Yang mengetahui adalah Bapak Ibu dan saya, ya. Saya tidak bisa menilai kekhawatiran apa yang sedang Bapak Ibu alami pada saat ini. Tapi mari kita koreksi diri kita saat ini. Apa yang sedang kita cemaskan saat ini? Ada banyak orang yang sedang mencemaskan masa mudanya. Bagaimana udah usia belum menikah-nikah, ya. Bagaimana sekolah saya, ya. Sampai udah 1 tahun, hampir 1 tahun tidak pernah sekolah. Bagaimana dengan ilmu tidak didapat apa-apa? Ada juga yang mencemaskan tentang masa depan, ya, anak-anak, cucu-cucu, ya. Bahkan ada juga yang mencemaskan rumah tangganya. Tetapi Tuhan katakan, berhentilah untuk khawatir. Berhentilah untuk mencemaskan semuanya itu. Tapi mari koreksi diri kita secara jiwa kita. Apakah hubungan kita dengan Tuhan semakin bertumbuh? Apakah iman kita semakin mengalami pertumbuhan di dalam Yesus Kristus? Atau sebaliknya, kita menjauh daripada Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang percaya hendaklah berhenti untuk khawatir. Orang percaya hendaklah untuk tidak khawatir berlebihan. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Hal yang pertama, kenapa kita harus berhenti khawatir? Yaitu ketika kita mengutamakan sumber kehidupan, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Ya. Ketika kita mengutamakan sumber hidup itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Ya.
Dia akan bertanggung jawab akan apa yang kita pergunakan, apa yang akan kita makan. Harapan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Dia yang akan bertanggung jawab atas hidup saudara. Karena itu berharaplah kepada sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Hindarilah kekhawatiran, ya. Tetapi utamakan Dia. Dengan kita mengutamakan Tuhan, maka Dia akan bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-24. Dikatakan demikian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Bapa. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengutamakan sumber hidup itu, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Dikatakan di situ, perhatikanlah burung-burung, ya, gagak yang tidak menabur dan tidak menanam. Tuhan memelihara, bukan? Tuhan merawat, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, ya. Bahkan dikatakan lagi dalam ayat ke-27, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian salah satu dari bunga itu. Artinya bahwa kalau bunga pohon-pohon yang begitu indah, ya, kalau burung-burung yang hari-harinya bisa hidup, bisa menikmati kasih karunia Tuhan, apalagi kamu, dikatakan di situ, ya. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, maka kita tidak perlu meragukan lagi. Sehingga kita tidak perlu mencemaskan dan kita tidak menghalalkan segala sesuatu untuk kita bisa menikmati hidup sukacita yang ada di depan kita. Tidak perlu. Tetapi utamakanlah sumber hidup itu, maka Dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Dan lalu yang berikutnya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hal yang harus kita lakukan supaya kita menjauh dari kekhawatiran yang mengintimidasi kita, maka kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, ya. Bapak Ibu, pada situasi saat ini, ya, apakah kita terlena dengan keadaan situasi sehingga kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita memperhatikan rohani kita dengan Tuhan? Apakah hari-hari kita melewatinya dengan persekutuan dengan Tuhan? Tapi Tuhan ingatkan bagi kita, kalau kita mau mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan melenyapkan kekhawatiran atas hidup kita. Oleh karena itu, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan, ya. Persekutuanmu dengan Tuhan, ya. Berdoalah setiap hari, ya. Membacalah firman Tuhan setiap hari, ya. Jangan lebih banyak membuka laptopnya atau gadgetnya daripada membuka ayat-ayat firman Tuhan atau Alkitabnya. Tetapi hendak dalam situasi keadaan ini, mari Bapak Ibu kita memperhatikan jiwa kita, hubungan kita dengan Tuhan, ya. Kita membangun supaya iman kita bertumbuh, ya. Sehingga ketika ada goncangan, ketika ada badai hidup, kita tetap kuat mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Bangunlah hubungan saudara dengan Tuhan terus dalam situasi apapun, ya. Baca firman Tuhan, berdoa. Kalau ada kesempatan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara, bukan tatap muka maksudnya, tetapi lewat virtual yang ada, bangun persekutuan dengan Tuhan. Mungkin kita rindu, saya mau bergabung beribadah bersama-sama di gereja. Bapak Ibu, jangan kita memaksakan diri, tetapi melalui virtual yang ada kita bisa berdoa bersama-sama. Kita bisa sharing firman Tuhan satu dengan yang lain.
Tidak ada alasan lagi bahwa kita tidak bisa bersekutu satu dengan yang lain. Tuhan sudah menyediakan fasilitas supaya kita bisa menjalin hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan sesama kita melalui virtual yang ada. Oleh karena itu, perhatikanlah. 2 kali dikatakan perhatikanlah. Itu artinya bahwa sangat-sangat penting hubungan dengan Tuhan itu kita harus memperhatikan keadaan kita saat ini. Apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah terjalin dengan baik atau sudah renggang? Apakah kita sudah menjauh daripada Tuhan karena situasi kondisi yang ada? Hal yang berikutnya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, untuk menghindari dari kekhawatiran. Ketika kita mengutamakan sumber hidup, maka yang ketiga, berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Ini mengingatkan kita untuk berani menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Segala kekhawatiran kita harus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan di dalam pemazmur dikatakan, Mazmur pasal 35 ayat yang 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengutamakan sumber hidup itu, maka kita berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu artinya bahwa kita percaya kepada sumber hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau saya menggambarkan menyerahkan ini, kalau ini seumpamanya adalah hidup kita manusia, maka kita harus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Saya menggambarkan ini adalah Tuhan. Maka kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tanpa ada andil kita untuk mengatur, untuk mengambil alih hidup ini lagi. Tetapi kita menyerahkan totalitas kepada Tuhan. Tapi seringkali yang terjadi Bapak Ibu, kita mau menyerahkan kepada Tuhan, tetapi ekornya kita tarik-tarik. Oh, kayaknya tidak puas deh kalau Tuhan saja yang bertindak atas hidup saya. Kita tarik-tarik, kayaknya lebih enak kalau saya yang mengendalikan. Ini bukan penyerahan totalitas, tetapi yang dimaksud di sini adalah serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan tanpa engkau mengambil alih untuk mengaturnya lagi. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika engkau menyerahkan itu, bukti bahwa engkau percaya kepada sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku sudah menyerahkan hidupku kepada Tuhan, tetapi masih percaya kepada yang lain. Pada 2 bulan yang lalu, ada seseorang yang berkata bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pokoknya hidupku ini hanya karena Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Masih percaya dengan air putih. Masih percaya dengan alat-alat yang diberikan oleh seseorang kepadanya supaya ditanam di dalam rumah. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya menghasilkan dan membawa berkat di tengah-tengah rumah tangga. Tapi untung seorang yang takut Tuhan, dia tidak mengizinkan itu. Kenapa harus ditanam sesuatu di pusat rumah katanya? Itu kan semen, kenapa harus dibobol gitu ya? Nah, kenapa? Karena masih percaya dengan hal-hal duniawi Bapak Ibu. Katanya sudah percaya kepada Yesus, tapi masih percaya dengan apa yang dikatakan orang. Orang katakan bahwa rumahmu sudah rusak, makanya engkau tidak menikmati berkat. Loh, kalau engkau tidak menikmati berkat Tuhan, kita melihat orang-orang yang ada di rumah itu sudah selesai semuanya, sudah menjadi sarjana. Anak-anaknya juga sudah menjadi sarjana, apalagi yang kurang. Ini karena belum menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan.
masih menarik-narik Bapak Ibu ekor, sudah menyerahkan setengahnya kepada Tuhan, tapi menarik juga, oh kayaknya kalau saya tidak ambil alih, tidak puas deh, ya, tidak bagus. Ini bukan yang dimaksud oleh Tuhan. Yang dimaksud oleh Tuhan adalah serahkan totalitas kepada Tuhan. Maka ketika kita akan menyerahkannya, Tuhan yang berkata, Dia akan bertindak. Ya. Dia akan bertindak, Dia akan membentuk kita sesuai dengan apa yang Dia pandang baik dalam kehidupan kita. Bahkan Dia berkata di situ, Dia akan memelihara hidup kita. Ya. Dia akan merawat hidup kita. Dia akan menjaga kita. Tetapi beranilah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat kuasanya bekerja dan berkarya atas hidup saudara dan saya. Hal yang terakhir. Hal yang terakhir mengutamakan sumber hidup. Maka kita harus mempercayakan dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Jangan larut dalam kekhawatiran, ya. Tetapi Yesus berkata di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-33 dikatakan seperti nats pembimbing kita tadi. Hal yang terakhir yaitu carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Juga di dalam Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal yang terakhir untuk kita terhindar dari kekhawatiran, kecemasan yang merusak hidup kita, mengutamakan sumber hidup dengan cara carilah dahulu kerajaan Allah. Cari kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Utamakan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Bekerja, utamakan Tuhan. Dalam usahamu, utamakan Tuhan. Dalam sekolahmu, utamakan Tuhan. Dalam karirmu, utamakan Tuhan. Di dalam Yeremia, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya rindu membacakannya bagi kita. Orang-orang yang mengandalkan dan mengutamakan Tuhan, janji Tuhan ini akan tergenapi dalam kehidupan orang itu, akan diberkati. Saya membacakannya untuk kita Bapak Ibu. Yeremia 17, tentu ini ayat yang terakhir. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ke-8, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mencari sumber hidup itu, kerajaan Allah itu, yaitu mengutamakan Yesus Kristus, mengandalkan Yesus dalam hidup kita, maka janjinya orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Ini janji Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan diberkati. Akan diberkati usahanya, akan diberkati pekerjaannya, akan diberkati rumah tangganya, hidup anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan, apapun yang akan dibuatnya, Tuhan akan buat berhasil. Mau berhasil? Utamakan sumber hidup itu. Mau sukses? Utamakan sumber hidup itu. Jangan setengah-setengah, tetapi totalitas menyerahkan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Ya. Tapi kalau tidak mau berhasil, tidak mengandalkan Tuhan. Tapi saya rindu semua kita yang mendengarkan firman Tuhan inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mau berhasil, orang-orang yang mau sukses, orang-orang yang mau menjadi berkat bagi sesama kita. Andalkanlah sumber hidup yang kekal ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
mengutamakan sumber kehidupan, maka tidak akan khawatir, ya, tidak akan mengalami kekhawatiran yang berlebihan, tetapi berani menyerahkan hidup kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan bertanggung jawab akan hidupnya, akan apa yang akan dimakan dan dipakai. Percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan satu-satunya sumber hidup kekal dalam hidup kita. Yesus Kristus sudah berani mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Maka kita juga harus berani menyerahkan hidup kita kepada Dia, sumber hidup yang kekal ini. Kalau Yesus saja berani memberikan nyawanya bagi saudara dan saya supaya jiwa kita diselamatkan, apalagi yang akan kita pakai, apalagi yang akan kita butuhkan, Tuhan akan mencukupkan dan menyediakan. Percayalah kepada Yesus, Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan saudara dan mencukupkan segala kebutuhan saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali untuk kami mengutamakan sumber hidup dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami mengandalkan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami, baik untuk menyelamatkan jiwa kami maupun dalam mencukupkan segala kebutuhan keperluan yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.